Hanya tinggal menghitung hari, tahun 2021 akan meninggalkan kita. Dan gerbang awal tahun 2022 akan terbuka. Di tengah kesibukan operasi lodaya Natal dan Tahun Baru, 2 hari jelang Tahun Baru, Polres Garut memanfaatkan waktu untuk menyampaikan rangkuman akhir tahun kegiatan kepolisian Resort Garut sepanjang tahun 2021. Sebagian besar pencapaian presentasi kinerja Mapolres Garut di tahun 2021 menunjukkan angka yang meningkat jika dibandingkan tahun 2020. Presentasi penyelesaian kasus pun meningkat, baik kasus kejahatan maupun kecelakaan lalu lintas. Berikut rangkuman pencapaian presentasi penyelesaian kasus di sepanjang tahun 2021 ini. Kejahatan konvensional. Pada tahun 2020 lalu, kejahatan ini mencapai 24 kasus. 11 kasus diantaranya selesai ditangani. Presentasi penyelesaian sepanjang tahun 2020 sekitar 45%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah total kasusnya sebanyak 14 kasus dan 9 kasus sudah selesai ditangani. Persentase penyelesaiannya 64%. Jumlah cukup banyak dibanding tahun sebelumnya. Kemudian untuk keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas rinciannya sebagai berikut. Pada tahun 2021, jumlah laka lantas sebanyak 304 kasus dengan penyelesaian sebesar 264 kasus dan tingkat presentasi penyelesaian sebesar 93,42%. Sementara itu, di sepanjang tahun 2021, korban laka lantas meninggal sebanyak 153 orang, korban laka berat sebanyak 18 orang, dan luka ringan sebanyak 380 orang. Sementara kerugian material lebih dari 554 juta rupiah. Kejadian menonjol sebanyak 15 kejadian, mulai dari pembunuhan dan kekerasan di Sucinaraja, membawa dan menguasai senjata api tanpa izin, kasus di Kerkop Tarogong Kidul, hingga kasus mencuatnya negara Islam Indonesia yang sempat menyita perhatian publik. Tak hanya itu, Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadicaksono mengungkapkan Kapolres Garut juga memberikan penghargaan bagi sejumlah anggotanya yang berprestasi dalam bidang kerjanya atau menjadi panutan di masyarakat. Kami dari Criminal Justice System pun juga sudah melakukan langkah-langkah fokus group discussion juga untuk penanganan kasus-kasus hukum ya, yang melibatkan para aparat penegakan hukum. Itu sudah kami lakukan juga. Kita akan lakukan FGD terus tiap bulan. Kita sudah mencanangkan yang namanya kawasan patuh prokes, yang itu didasari dengan menggunakan SK Bupati, sehingga semuanya akan terkait di dalamnya untuk bagaimana menerapkan kawasan patuh prokes di lokasi-lokasi kerumunan masyarakat, termasuk Ahmad Yani dan sebagainya. Sudah mulai ada pemberlakuan ganjil genap, itu kan semuanya karena ada SK Bupati. Yang kedua, kaitan dengan proklamasi adalah optimalisasi kegiatan tracing. Yang kita kedepankan di sini adanya perbantuan dari Brimob dengan batalion untuk memindahkan dari isoman ke isoter. Nah, ini ke depan di tahun 2022 ini tim proklamasi akan berjalan lagi, tapi kita harap supaya tidak berjalan. Harapannya Omikron semoga bisa ditangani dengan baik sehingga tidak terjadi lonjakan kasus lagi. Karena Police of the Month itu yang jelas mereka adalah orang-orang yang berprestasi yang kita berikan penghargaan. Kriteria dari penghargaan ini tentunya adalah harus mendapatkan legitimasi. Kalau ini sana, legitimasi baik dari masyarakat, dari stakeholder terkait maupun legitimasi dari internal kepolisian. Dari Garut, Jawa Barat, Garut 60 Detik melaporkan.